Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video kali ini kita membahas terkait dengan rencana pengangkatan honorer menjadi P3K akan ditarget tuntas pada tahun 2027. Waduh, ini sungguh informasi yang sangat mengagetkan kepada rekan-rekan honorer. Oleh karena memang berdasarkan Undang-Undang Nomor 24, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, sebenarnya rencana awal penuntasan honorer menjadi P3K itu ditarget akan selesai pada tahun 2024. Nah, berita ini yang menargetkan tahun 2027 sebagai tahun tuntasnya pengangkatan honorer menjadi P3K tentu mengagetkan semua pihak, khususnya para tenaga honorer. Untuk itu, silakan ditonton secara lengkap informasinya agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara telah mengamanahkan penataan tenaga honorer atau honorer itu sebenarnya harus sudah tuntas pada bulan Desember tahun 2024. Setelah tenggat waktu tersebut, sistem kepegawaian di Indonesia, terutama di lingkungan pemerintahan, hanya mengenal dua jenis pegawai saja, yakni pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sehingga status tenaga honorer itu dipastikan tidak akan ada lagi. Nah, rekan-rekan sekalian, namun di beberapa kabupaten, salah satunya adalah pemerintah Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, memang telah menargetkan persoalan tenaga honorer itu bisa tuntas secara bertahap hingga dengan tahun 2027. Hal itu disampaikan oleh pelaksana atau pejabat Bupati Tulungagung Heru Suseno saat menyinggung pekerjaan atau PR pemerintah daerah terkait masih banyaknya tenaga honorer di lingkup kerja mereka. Ia menyebutkan bahwa tahun ini ada sekitar 594 rekrutmen P3K sehingga tahun ini masih ada sisa sekitar 3.400-an honorer. Sehingga PJ Bupati menyebutkan bahwa pemerintah daerah akan menargetkan setidaknya tenaga honorer itu akan diselesaikan secara bertahap hingga dengan tahun 2027 nanti. Nah, rekan-rekan sekalian, tentu kebijakan pemerintah Tulungagung ini mungkin saja bisa sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang ada di daerah di kabupaten lain secara keseluruhan. Bisa saja mungkin pada tahun 2024 ini penuntasan persoalan tenaga honorer tidak akan selesai sampai dengan menunggu tahun 2027. Pejabat bupati ini mengatakan bahwa satu-satunya cara atau langkah penyelesaian persoalan tenaga honorer adalah mengangkat mereka melalui program rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau CPNS. Sementara itu, Kepala BKD Tulungagung Soroto menyebutkan bahwa 596 formasi yang diajukan seluruhnya disetujui oleh pemerintah pusat. Kebutuhan tenaga P3K 2024 memang sepenuhnya akan diisi oleh tenaga honorer. Ini yang membedakan dengan seleksi-seleksi pada tahun-tahun sebelumnya, di mana di formasi P3K juga dibuka pelamar yang berasal dari pelamar umum. Sedangkan pada tahun 2024 ini 100% formasi P3K memang hanya diisi oleh para tenaga honorer. Sedangkan untuk CPNS akan diambil dari fresh graduate atau sarjana baru lulus dari perguruan tinggi. Rekrutmen tenaga P3K ini untuk mengurangi tenaga honorer di kabupaten maupun di kota lain. Meski demikian, honorer yang bisa mengikuti rekrutmen P3K setidaknya harus mengabdi sebagai tenaga honorer selama 2 tahun. Nah, pemerintah akan mengurangi tenaga honorer dengan mengadakan rekrutmen tiap tahun. Nah, ini yang dikatakan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah terkait dengan kebijakan pengangkatan honorer. Nah, rekan-rekan sekalian, kebijakan ini tentu membuat para tenaga honorer sedikit kaget, oleh karena memang harapan sebenarnya dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, di mana di undang-undang memang telah ditegaskan bahwa penuntasan persoalan tenaga honorer itu selambat-lambatnya dilakukan pada bulan Desember tahun 2024. Nah, tahun 2027 merupakan target awal dari pemerintah daerah untuk menuntaskan persoalan tenaga honorer. Dari Kabupaten Tulungagung kita beralih kepada
Kabupaten atau Wali Kota Tangerang Selatan, di mana pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu dipastikan akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah kota ini sudah memastikan anggaran untuk pengangkatan honorer menjadi P3K itu sudah tersedia. Hal ini sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, di mana untuk saat ini Tangerang Selatan sendiri sudah aman untuk anggaran, sisa langkah untuk menyelesaikan tenaga honorer agar bisa diangkat menjadi P3K. Kepala dia mengungkapkan bahwa tahun ini seleksi P3K 2024 masih akan fokus menyelesaikan persoalan tenaga honorer, yakni formasi guru dan tenaga kesehatan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan sendiri pun memaksimalkan formasinya agar bisa beralih pada penyelesaian honorer teknis. Jadi untuk tahun ini honorer kesehatan dan guru masih menjadi prioritas, lalu kemudian nantinya akan diprioritaskan honorer teknis. Memang tahun ini pemerintah pusat telah menyiapkan formasi teknis juga, tetapi pada saat ini pemerintah daerah hanya memfokuskan dulu kepada honorer guru dan tenaga kesehatan. Jadi rekan-rekan, kembali lagi untuk honorer teknis menjadi prioritas kesekian setelah tenaga guru dan tenaga kesehatan. Walaupun Tangerang Selatan sendiri aman dari sisi fiskal, tetapi Haji Filar Sagaisan tetap berharap ada suntikan dana pusat juga agar benar-benar bisa menyelesaikan persoalan tenaga honorer. Ia menambahkan bahwa masalah honorer ini tidak bisa diselesaikan semuanya tahun ini, tahun depan Pemkab Tangsel akan fokus kepada honorer teknis. Jadi kembali lagi rekan-rekan sekalian, pemerintah daerah sudah memastikan bahwa seluruh tenaga honorer pada tahun ini tidak akan mungkin terselesaikan, sehingga akan ditargetkan pada tahun depan pemerintah daerah baru akan memfokuskan honorer teknis setelah honorer tenaga guru dan tenaga kesehatan telah terselesaikan. Jadi ini mungkin hampir berlaku di seluruh daerah, di mana honorer tenaga guru dan tenaga kesehatan masih menjadi prioritas. Di samping itu honorer teknis nantinya mungkin akan diselesaikan pada tahun depan setelah honorer formasi guru dan kesehatan ini telah diangkat seluruhnya menjadi P3K. Nah, rekan-rekan sekalian, tentu kebijakan dari pemerintah daerah ini hampir sama dari antara daerah satu dengan daerah yang lain. Setidaknya ini menjadi gambaran terkait dengan langkah-langkah penyelesaian atau kebijakan pemerintah daerah di dalam rangka penyelesaian persoalan tenaga honorer di Indonesia. Demikian video kali ini. Jika ada pertanyaan dan tanggapan, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.